Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan perkenalkan ya, tidak usah diperkenalkan, sudah tahu ya. Saya dari Staino ya, Staino semester 6B Cipanas. Oke. Kali ini saya akan membahas seputar Danantara ya. Dan nanti kita akan membahas beberapa hal yang ada sedikit kontra ya, termasuk pendapat saya terhadap program Danantara ini. Meskipun sudah jadi ya Danantaranya. Oke. Nah, perlu kita ketahui dulu Danantara itu apa? Danantara ini adalah singkatan dari Daya Anagata Nusantara yang artinya yaitu sebuah lembaga investasi atau super holding milik negara Indonesia yang dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan aset-aset BUMN atau badan usaha milik negara. Oke, jadi singkatnya Danantara ini adalah apa ya, sebuah super holding atau sebuah badan besar, badan induk yang mengatur seluruh BUMN atau badan usaha milik negara. Tadi super holdingnya. Nah, super holding ini apa? Perlu kita ketahui dulu. Super holding ini adalah perusahaan induk tingkat dewa, tingkat atas maksudnya ya, tingkat atas yang mengendalikan banyak perusahaan lain. Jadi iya banyak lah pokoknya. Biasanya dalam skala besar dan strategis, bahkan bisa mencakup seluruh sektor penting dalam suatu negara. Jadi super holding itu ya ibaratnya ibunya atau kepalanya. Jadi nanti BUMN ini kan perusahaan-perusahaan milik negara yang besar-besar itu, yang besar. Nah, ada yang lebih besar. Nah, ini Danantara inilah yang pokoknya Danantara tuh yang paling besar lah di atas segalanya. Langit di atas langit lah gitu ya. Bulu irung ketinggalan. Ya pokoknya induk dari, nah holding itu kan, holding itu perusahaan induk. Misalkan BUMN bidang energi PLN gitu kan ya. Nah, itu kan holding ya misalkan di besar. Nah, dan antara ini super holdingnya di atas gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tujuannya ya mengontrol gitu, karena kan untuk apa lagi mengontrol, dan dibentuknya untuk efisiensi gitu ya katanya. Eh gitu. Jadi intinya dan antara ini ya dirancang untuk apa ya? Intinya ya untuk meningkatkan kekayaan negara, ekonomi ya. Seperti itu ya, pasti tujuan utamanya ya untuk kaya ya, seperti itu ya. Tujuannya ya untuk kaya, dan nanti visinya itu pasti itulah. Dan misinya itu tentu mengoptimalkan tadi kan ya, perusahaan-perusahaan holding di bawah itu semua gitu, mengefisiensikan. Nah, sudah paham ya Danantara ini ya, sekilas lah. Mungkin yang kita tahu Danantara ini ya pernah dengar gitu, tapi apa gitu ya. Nah, ini Danantara itu seperti itulah. Gitu ya, sebuah lembaga besar yang nanti dia tugasnya ini adalah untuk menginduk atau apa namanya, mengatur investasi-investasi mega gitu ya, yang terjun langsung antar dunia, antar negara, bukan antar dunia ya, antar negara gitu ya. Ya dalam negara juga sama gitu ya, karena ya membawahi BUMN juga seperti itu. Nah, seperti itu ya. Dan ini sebetulnya banyak sekali latar belakang tentunya yang tidak akan saya bahas di sini terlalu banyak ya untuk latar belakangnya, karena semua hal juga pasti ada latar belakang ya pemirsa. Namun yang akan saya bahas di sini adalah eh, kontra daripada pengadaannya BUMN apa namanya, Danantara itu sendiri ya. Karena semua hal yang dibuat manusia itu pasti ada efek sampingnya kan gitu ya. Nah, ini ya terutama orang yang berpengaruh ini kan, sebetulnya saya sudah cari siapa pencetus di Google gitu ya, tapi tidak ada
Karena mungkin ini ya program pemerintah gitu ya kan, jadi tidak usah ada pencetus ya, mungkin Bapak Prabowo sendiri ini yang mengusulkan gitu ya. Bapak Prabowo, saya ingin menyampaikan ini ya, ada beberapa efek samping daripada terbentuknya Danantara ini atau resiko, bukan efek samping ya, resiko. Resiko itu kemungkinan kemungkinan terjadi ya. Di antaranya kemungkinan ya. Kemungkinan terjadi adanya Danantara ini yang pertama, resiko sentralisasi kekuasaan. Maksudnya gimana? Karena memang Danantara ini memang tujuannya tadi ya super holding yang mengetuai seluruh BUMN di Indonesia ini. Jadi Danantara ini jadi dikendalikan oleh satu otak kepada semua BUMN ini. Dan ini keputusannya menjadi terpusat. Mana efek sampingnya atau resikonya? Nah ini otaknya. Kalau misalkan itu satu otak saja misalkan apa namanya eh salah, ya pasti ada salah namanya manusia ya kan. Maksudnya kerugiannya nanti satu salah maka semua akan salah. Itu Danantara seperti itu. Karena otaknya tadi satu dipusatkan di Danantara. Keputusannya akan sangat terpusat. Sebelum ada Danantara kan memang BUMN tuh ya punya, itu kan holdingnya masing-masing kan, punya ketua masing-masing dan lain sebagainya. Ya sekarang juga punya ketua masing-masing, cuman tidak ada yang di atasnya lagi. Nah, sekarang ada Menteri BUMN kan. Nah, tapi eh, kurang apa ya? Kurang otonom mungkin ya. Nah ini tapi Danantara ini ya seperti itulah pokoknya, terpusat jadi ya cuma di atas itu gitu pokoknya ya. Karena dia yang memimpin jalurnya investasi gitu kan, yang si Danantara. Yang kedua ya tadi jika salah arah maka dampaknya bisa luas ke banyak sektor gitu ya, salah sedikit saja gitu ya. Ya harus ya memang harus betul-betul otaknya tuh orang yang benar-benar paham gitu ya. Yang selanjutnya bisa jadi ada potensi ya, bisa jadi ya Bapak ini, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan lebih besar jika pengawasannya lemah. Nah ini kan sebuah lembaga besar ya Danantara. Nah lembaga pengawasannya pun juga harus besar gitu ya. Saya kurang tahu untuk lembaga pengawasan Danantara itu oleh lembaga apa dan oleh siapa. Tapi alangkah lebih baiknya itu lebih kuat daripada Danantara itunya sendiri karena memang potensinya itu lebih besar gitu ya, penyalahgunaan kekuasaan karena uang di sana itu wah ngalumuk di Danantara itu ya. Dari seluruh sektor BUMN itu di Danantara itu wah banyak gitu ya. Yang selanjutnya ada resiko politisasi ya. Resiko politisasi ini keputusan investasinya bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik gitu ya. Ini sebetulnya kayaknya ada ya. Tidak mungkin tidak ada unsur politik ya zaman sekarang ya. Pasti ada ya. Semoga aja kalau tidak ada ya tidak mungkin, tapi semoga tidak besar gitu ya resiko dalam politisasi ini. Mudah-mudahan segelintir orang lah gitu ya. Yang selanjutnya, proyek dipilih bukan karena menguntungkan tapi karena kepentingan tertentu. Jadi takut suatu hal keputusan itu diputuskan karena kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu, bukan kepentingan untuk khalayak umum seperti itu. Karena memang mungkin ada segelintir orang yang untuk memperkaya diri, mungkin seperti itu ya. Ini resiko ya, saya ya resiko yang kontra ya. Mohon maaf ini bagi yang pro ya. Yang selanjutnya resiko kerugian investasi ya, tadi lah yang namanya investasi itu ada untung, ada rugi ya. Cuman karena ini dia memegangnya besar, skala besar, sekalinya rugi ya pasti besar lah. Gitu. Bahkan ini berdampak kepada BUMN. Pasti, karena BUMN ada di bawahnya. Benar. Sekali rugi, ya rugi gitu. Yang selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi super holding ini seringkali sulit diawasi oleh publik atau oleh masyarakat, oleh halayak umum. Buktinya kalian juga nggak tahu kan
Danantara itu gunanya untuk apa, termasuk saya. Dan juga mungkin ada segelintir orang yang baru tahu singkatan dari Danantara ya gitu ya. Tapi ya udahlah. Ini ya, jadi transparansi dan akuntabilitas itu juga jadi resiko kurangnya pengawasan, karena menurut saya bukan yang paling tajam itu pengawasan bukan dari badan-badan atau lembaga-lembaga tertentu, tapi dari ketikan komentar-komentar netizen yang maha benar itu yang paling tajam itu, karena di atas segalanya rakyat itu adalah segalanya gitu ya, harusnya rakyat sendiri. Jadi rakyat sudah bisa memantau gitu lewat media sosial kalau memang mau benar-benar gitu diawasi gitu, seharusnya seperti itu. Karena ya menurut saya rakyat yang paling bisa mengawasi gitu kan ya, yang selanjutnya berpotensi kurang transparan jika sistemnya tidak kuat. Ya tadi lah, saya kurang tahu ya sekarang ini sistemnya apa kurang kuat atau bagaimana, tapi memang buktinya di lapangan banyak sekali orang yang masih belum tahu soal Danantara ini, tugasnya apa dan lain sebagainya, masih banyak orang. Yang selanjutnya dampak pada BUMN kecil atau tertentu. Jadi kalau misalkan ada BUMN yang memang lembaganya kecil, ya mohon maaf aja itu ya, kemungkinannya seperti itu. Yang keenam, resikonya monopoli atau dominasi pasar. Jadi kalau memang misalkan terlalu kuat, bisa jadi ada monopoli. Ya itu jadi saya tidak tahu lah pokoknya seperti itu lah. Sebetulnya saya takut untuk mengkontra program pemerintah ini, tapi tidak apa-apa ya. Namanya juga pemikiran kritis kan, harus kritis kan. Itu jangan membatasi kecerdasan orang lah. Kita lanjut ya. Tapi saya tidak yang aneh-aneh ya. Ini hanya kemungkinan, resiko kemungkinan. Dan ini juga menjadi bisa salah satu dibuat suatu pengawasan. Tapi siapa yang mau mendengarkan saya ya? Saya hanya rakyat jelata juga ya. Yang terakhir, ketergantungan pada satu sistem gitu ya. Karena kan tadi otaknya satu ya. Jika Danantara ini gagal atau tadi ya mengalami kerugian, wah ya tadi dampaknya ke semuanya ya, berpengaruh juga ke ekonomi nasional seluruh Indonesia secara luas. Karena apa? Ya mereka orang-orang yang mengatur perekonomian negara, ya mereka BUMN beserta otaknya Danantara itu ya. Oke, jadi hanya itu ya. Jadi menurut saya yang pertama itu ya ini bagus sih, karena untuk ya bagus, tidak ada yang tidak bagus program itu ya, semuanya bagus. Cuman resiko ya saya yang merasa kontra dalam program ini itu adalah tadi ya, banyak sekali ada 7 ya. Cuman yang paling besar itu coba kalau memang betul-betul tujuannya ini untuk mengoptimalkan perekonomian negara, tolonglah secara transparansi dan akuntabilitas, itu sih menurut saya. Kenapa? Karena mungkin agar rakyat tahu dan paham program ini, dan juga rakyat menjadi media untuk pengawasan yang lebih maksimal menurut saya dalam hal ini. Ya mungkin ada beberapa hal yang tidak boleh diekspos kan gitu ya, ada data-data negara yang tapi untuk minimal programnya itu apa, kerjanya itu apa tuh masyarakat tuh harus tahu gitu. Karena ya saya juga tidak tahu bagaimana tata kelola program Danantara itu bagaimana gitu ya. Bahkan banyak soal yang tidak tahu. Ya seperti itu gitu ya. Mohon maaf, ini tidak ada unsur untuk apapun, tapi ini adalah eh suatu resiko ya, atau dalam suatu apa namanya, terbentuknya Danantara seperti itu. Karena Danantara ini atau apa tadi singkatan, betul, adalah Daya Anagata Nusantara. Memang punya tujuan yang sangat besar tentunya, tapi juga berpotensi
resiko yang sangat besar juga gitu ya kalau tidak dikelola dengan baik gitu ya. Mohon maaf karena Danantara ini adalah tadi super holding ketua daripada seluruh perekonomian di Indonesia seperti itu. Sekarang aja dolar sudah saya tidak akan membahas jauh-jauh lah. Gitu ya pokoknya ya, terima kasih yang sudah menonton. Apa pendapat kalian gitu ya, seperti boleh yang pro dan kontra komen di bawah. Karena Danantara itu bukan buruk ya, bukan buruk, tapi seperti alat raksasa besar lainnya yang manfaatnya besar tapi juga madaratnya besar atau resikonya juga besar tadi ya. Transparansi dan pengawasan ketat itu aja. Karena kalau diawasi secara ketat dan transparansi, insya Allah pasti akan baik gitu. Kan orang masih ya naik diawasi kalau diliatin gitu ya. Kalau nggak diliatin mah ya macem-macem seperti itu. Tapi ya namanya juga manusia ya, ada salah dan ada benarnya. Jadi terlalu panjang videonya. Oke, jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan yang ada pendapat yang ini komen-komen di bawah boleh. Terserah kamu komen apa. Pokoknya itu oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.